Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersamaku di channel Lestianingsih. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang hubungan makhluk hidup, simbiosis, jaring-jaring makanan, dan rantai makanan. Dan sebelum ke materi, silahkan klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, kita akan mulai konsep pembelajarannya. Yang pertama, rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu. Pada peristiwa tersebut, terjadi perpindahan energi dari produsen ke konsumen, dan selanjutnya ke pengurai. Konsumen tingkat pertama juga disebut konsumen primer, dan konsumen tingkat kedua disebut konsumen tersier. Tingkatan-tingkatan ini disebut trofik. Konsumen puncak merupakan konsumen terakhir dan bila mati akan diuraikan oleh dekomposer. Contoh rantai makanan seperti pada gambar di samping. Rantai makanan dalam sebuah ekosistem merupakan suatu proses urutan makanan dan dimakan yang membentuk garis lurus tertentu. Setiap rantai makanan pada umumnya dimulai dari produsen. Akan tetapi keadaan seperti ini tidaklah mutlak. Kenyataan di alam menunjukkan adanya beberapa pola umum yang berlaku. Berdasarkan kenyataan itu, para ahli ekologi membedakan rantai makanan menjadi 3 macam, yaitu pertama, rantai makanan tipe perumput. Pada rantai makanan tipe ini melibatkan tumbuhan hijau sebagai produsen dan tingkat trofik 1 diikuti dengan herbivora sebagai konsumen pada tingkat trofik 2 dan karnivora sebagai konsumen pada tingkat trofik 3. Contohnya, padi, ekosistem sawah. Padi, tikus, dan ular sawah. Padi sebagai produsen atau trofik 1, tikus sebagai konsumen 1 atau trofik 2, dan ular sawah sebagai konsumen 2 atau trofik 3. Kedua, rantai makanan tipe detritus. Rantai makanan tipe ini melibatkan sisa-sisa bagian tubuh makhluk hidup yang terlepas dari tubuh berupa fragmen atau hancuran dan disebut sebagai detritus pada tingkat trofik 1. Diikuti oleh hewan-hewan yang memakan detritus yang detrivor seperti bakteri, jamur, rayap, cacing tanah, dan lain-lain. Pada tingkat trofik 2 dan seterusnya, contohnya pada ekosistem kebun, hancuran daun, cacing tanah, ayam, dan musang. Yang ketiga, rantai makanan tipe parasit. Rantai makanan tipe parasit melibatkan makhluk hidup yang hidupnya sebagai parasit atau menumpang pada makhluk hidup lain dengan merebut makanan dari makhluk hidup yang menumpang. Contohnya pada ekosistem kebun, yaitu tanaman mangga, benalu, ulat, burung pemakan ulat. Yang berikut jaringan makanan. Dalam ekosistem, suatu organisme tidak hanya makan satu jenis makanan saja, dan juga dapat dimakan oleh beberapa jenis pemangsa. Oleh karena itu, terjadi beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan ini disebut dengan jaring-jaring makanan. Contoh jaring-jaring makanan yaitu pada gambar di samping. Yang berikut simbiosis. Simbiosis berasal dari bahasa Yunani yang berarti dengan dan biosis yang berarti kehidupan. Jadi, simbiosis diartikan hidup bersama. Simbiosis merupakan istilah untuk menunjuk adanya interaksi antara dua organisme yang hidup berdampingan. Ada beberapa bentuk simbiosis, yakni simbiosis mutualisme, komensalisme, amensalisme, dan parasitisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme.
Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua organisme yang bersifat saling menguntungkan. Simbiosis ini disebut juga simbiosis obligat. Contohnya interaksi antara serangga dengan tanaman berbunga. Serangga membantu tanaman dalam penyerbukan. Adapun tanaman menyediakan nektar yang terkandung dalam bunga bagi serangga sebagai sumber makanannya. Kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua organisme yang menguntungkan salah satu pihak tetapi tidak merugikan pihak lainnya. Contoh simbiosis komensalisme adalah hubungan antara ikan hiu dengan ikan remora. Ikan remora yang melekatnya tubuhnya pada tubuh ikan hiu menggunakan shotgun atau alat pelekat menjadi aman dan terhindar dari ancaman pemangsanya. Ia juga mendapatkan sisa-sisa makanan yang tercecer dari mulut ikan hiu. Adapun ikan hiu tidak terpengaruh dengan adanya ikan remora. Ikan hiu tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Simbiosis amensalisme. Simbiosis amensalisme atau antagonisme adalah interaksi antara dua organisme yang merugikan salah satu pihak, sedangkan pihak lain tidak terpengaruh atau bisa juga diuntungkan. Simbiosis ini merupakan cara untuk melindungi diri dari ancaman organisme atau populasi lain, misalnya dengan menghasilkan senyawa asam, racun, atau antibiotik. Contohnya adalah bakteri amonifikasi yang menghasilkan amonia untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Sedangkan bakteri amonikasi diuntungkan karena pertumbuhan populasinya menjadi maksimal. Berikut simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah interaksi antara dua organisme yang memberikan keuntungan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Pihak yang diuntungkan disebut parasit, sedangkan pihak yang dirugikan disebut inang atau hostes. Contohnya adalah interaksi antara pohon dengan benalu. Benalu mendapatkan makanan dari pohon, sedangkan pohon dirugikan karena makanannya diambil oleh benalu. Ada dua macam parasitis, yaitu endoparasit adalah parasit yang hidup di dalam jaringan tubuh inangnya. Contohnya adalah cacing perut, cacing hati, dan plasmodium. Kedua, ektoparasit adalah parasit yang hidup di permukaan tubuh inangnya, contohnya kutu daun, wereng, benalu, dan caplak anjing. Yang berikut predasi. Predasi adalah bentuk interaksi antar organisme yang salah satu berperan sebagai predator atau pemangsa dan yang lainnya sebagai prey atau mangsa. Predasi dapat dilihat dengan jelas pada rantai makanan dan jaring-jaring makanan, yaitu peristiwa makan dan dimakan antara konsumen 1 dan konsumen 2, konsumen 2 dan konsumen 3, dan seterusnya. Predasi mutlak ada dalam kehidupan ini. Predator tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya mangsa. Dengan demikian, predator juga berfungsi untuk mengendalikan populasi mangsa. Karena seandainya predator tidak ada dalam suatu ekosistem, maka populasi mangsa akan meledak. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.